Kenapa pemain yang selebrasi dengan buka baju bisa kena kartu kuning? Dan kenapa operan back pass yang ditangkap kiper itu bisa jadi pelanggaran? Yuk kita ngobrol ringan. Selain pola permainan, sepak bola juga menarik karena aturan. Tanpa aturan, pertandingan bisa berjalan tidak karuan, dan penonton gak bakal dapat hiburan. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang pemain-pemain yang mengubah aturan-aturan dalam sepak bola, yang bikin regulator tuh muter otak. Gimana caranya supaya bola itu bisa kita nikmati kayak sekarang? Oke, kita mulai. Semoga videonya bisa kalian suka, bisa menginformasi, bisa menginspirasi, dan ya mungkin seenggaknya bisa menghibur lah. Oke, yang pertama kita mulai dari negara Amerika Serikat. Kita semua tahu penduduk di sana tuh dengan sepak bola itu kurang minat. Padahal negara ini langganan rutin Piala Dunia dan bakatnya juga nggak jelek-jelek amat. Nah, di tahun 2007, otoritas Liga Amerika Serikat ini kepengen masyarakat itu lebih minat sama sepak bola. Gimana caranya? Ya tentu dengan cara-cara seperti industri film mereka, datengin pemain-pemain yang punya karisma Hollywood. Nah, pemain pertama itu adalah David Beckham. Beckham datang dari Los Galacticos, membuat minat dan masyarakat mulai menggeliat. Nah, masalahnya di Liga Amerika itu ada batas salary cap yang ketat. Peraturan ini mewajibkan sebuah klub memiliki beban gaji dengan maksimal batas tertentu. Nah, di sini masalahnya muncul, karena nggak mungkin menggaji pemain sekelas Beckham dengan gaji yang sama dengan standar MLS saat itu. Di satu sisi, kalau LA Galaxy memenuhi permintaan Beckham, maka mereka harus melanggar peraturan yang udah dibuat. Nah, karena Beckham sudah tanda tangan, otoritas setempat pun turun tangan. Jadi di peraturan yang baru, tiap klub boleh punya 3 pemain yang gajinya di atas rata-rata pemain lain. Akhirnya Beckham bisa beraksi dengan LA Galaxy. Nah, keberadaan Messi dan kawan-kawan di Liga Amerika sekarang mungkin ada andil transfer Beckham di masa lalu. Kalau Beckham nggak datang di tahun itu, mungkin sekarang sepak bola di Amerika ya hanya bayang-bayang dari olahraga lain, hanya jadi figuran, bukan tujuan dari pemain-pemain yang udah lebih dulu mapan. Nah, kita lanjut ke kasus-kasus yang berikutnya. Gue tahu banget nih, nonton bola paling kesel itu pas momen lagi tim kita kalah tipis, terus pemain lawan tuh buang-buang waktu. Caranya tuh macam-macam. Yang paling umum itu ada yang pura-pura cedera, sampai lawan tuh emosi, sampai lupa diri. Atau sampai yang paling tricky, kayak main-mainin bola di lapangan sendiri. Sebelum Euro 92, bola back pass dari teman sendiri itu boleh ditangkap kiper secara langsung. Awalnya semua berjalan normal, biasa aja, sampai di final Euro 92, di mana waktu itu Denmark ketemu Jerman di final. Saat itu Denmark lagi unggul, dan seperti tim-tim kecil lainnya, kalau ketemu tim unggulan, mereka bermain tricky dengan membuang-buang waktu. Caranya menurut gue cukup simpel ya. Mereka back pass ke kiper, tangkap, back pass ke kiper, ditangkap kiper, back pass lagi ke kiper, tangkap kiper. Gitu aja terus sampai MU juara. Kiper Denmark waktu itu Peter Schmeichel. Nah, ini bikin pemain-pemain Jerman yang lain mangkel. Tapi itu nggak mengubah hasil apapun. Denmark tetap juara, Peter Schmeichel dan kawan-kawan tertawa. Tim dinamit membuka mata dunia. Setelah itu FIFA sadar bahwa cara-cara seperti itu membuat sepak bola tidak lagi menarik. Coba bayangin, tiap tim yang udah unggul mempertahankan keunggulannya dengan cara back pass ke kiper terus ditangkap. Begitu terus sampai 90 menit. Apa nggak bosan yang nonton? Akhirnya FIFA mengeluarkan peraturan baru. Bola boleh aja di back pass langsung ke kiper dan ditangkap, asal tidak boleh pakai kaki dan tangan. Pelanggaran back pass ini akan dihukum tendangan bebas tidak langsung dari dalam kotak penalti. Tujuan FIFA jelas, supaya sepak bola lebih menarik hati. Oke, kita beralih ke case berikutnya. Nah, ini masih dari seorang kiper nih. Ingat nggak apa yang dilakukan Jay Idjes waktu timnas Indonesia lawan Cina kemarin? Sebelum bola ditaruh di titik putih, dia pegang bola sebelum akhirnya dikasih ke Ole Romeni. Ini untuk melindungi sang eksekutor dari provokasi-provokasi pemain Cina, terutama dari kipernya. Ini bertujuan untuk mengganggu konsentrasi sang eksekutor, supaya bola penaltinya melambung jauh bak meteor. Padahal di tahun 2002, FIFA sudah mengatur soal ini. Ingat nggak waktu adu penalti di final Piala Dunia 2002? Perancis bisa kalah karena kontribusi Emi Martinez yang berhasil memprovokasi. Dia kasih gestur-gestur yang mengintimidasi, sampai pemain sekelas Kolo Muani juga ikut terdistraksi. Mbappe dan kawan-kawan akhirnya terkalahkan, dan FIFA segera ambil tindakan. Sejak saat itu FIFA bikin aturan bahwa kiper nggak boleh mengalihkan perhatian penjaga gawang, seperti membuang bola atau sekedar menyentuh tiang gawang. Karena Emi Martinez lah harusnya algojo penalti sekarang tuh lebih tenang. Oke, kita lanjut ke pemain berikutnya. Sekarang kita mundur ke Piala Dunia 2010, di mana waktu itu Jerman ketemu Inggris. Oke, di Tri Lion memang harus pulang dengan kekalahan 1-4. Tapi seandainya saat itu gol Frank Lampard dicatat,
mungkin langkah Jerman akan tersendat. Inggris harusnya sempat unggul 1-0 melalui tendangan jarak jauh Frank Lampard. Sayang golnya tidak disahkan karena dianggap belum melewati garis gawang. Padahal kalau dilihat dari siaran ulang, bolanya jelas berada di belakang. Kalau itu gol, mungkin Inggris tidak akan pulang dengan setertunduk itu. Disitulah asal muasal teknologi garis gawang diterapkan. Karena 1 senti saja bola melewati garis gawang, maka gol harus dikonfirmasi. Dan sejak hari itu, tidak perlu ada lagi kekhawatiran seperti Buffon yang terkena kutukan mentari. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pemain berikutnya, gue mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Gak usah buru-buru subscribe, karena ini masih video gue yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke pemain terakhir yang mengubah aturan dalam sepak bola. Nggak ada yang lebih menyenangkan daripada merayakan gol kemenangan. Bahkan kadang seorang pemain bisa terbawa hype yang berlebihan. Di tahun 2002, nggak ada yang menyangka Sir Alex Ferguson bakal memboyong Diogo Forlan ke Old Trafford. Pemain ini sempat lama nggak cetak gol sejak dia diboyong. Hingga pada suatu hari melawan Southampton, Sir Alex memberinya kepercayaan. Hingga di detik-detik akhir, ia akhirnya mencetak gol dan lari ke pinggir lapangan lalu membuka bajunya untuk merayakan. Saat itu wasit menunggu cukup lama untuk Forlan kembali mengenakan bajunya dan memulai kembali kick-off pertandingan. Dari situ, FIFA menganggap membuka jersey untuk merayakan gol adalah tindakan yang tidak sportif, karena bisa membuang waktu dan tidak respect terhadap klub yang dibela. Maka ditetapkan hukuman kartu kuning bagi pemain yang merayakan gol dengan membuka baju. Masih banyak selebrasi-selebrasi gol yang lebih ikonik, seperti menggendong anaknya Bebeto, mencium cincin kawin Raul Gonzalez, dan masih banyak lagi selain membuka baju. Sebenarnya ada satu lagi kiper yang bikin FIFA ngeluarin aturan baru, yaitu kiper nggak boleh ngelewatin garis gawang sebelum penalti ditendang. Kalian tahu nggak guys siapa nama kipernya? Cluenya, dia menangin Liga Champion lewat comeback dramatis di tahun 2007. Kalau kalian tahu, coba tulis namanya di kolom komen. Oke guys, demikian video pertama dari gua di channel ini. Semoga bisa menghibur atau apapun lah yang bermanfaat buat kalian. Jangan dibawa pusing, jangan dibawa bingung, tarik offset aja.